Halo semuanya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menampilkan sebuah video presentasi kami. Kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD. Perkenalkan, nama saya Francisca Seneng dengan NPM 24103255. Saya Justina Zesti dengan NPM 24103263. Saya Yunarni Korea Fatima dengan NPM 24103249. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Afif Yusdilman, NPM 24103246. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi Indonesia. Yang pertama itu pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang berarti kerjasama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang kedua, sejarah koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Arya Wiratmadja pada abad ke-19 melalui koperasi simpan pinjam bernama Poor Superbank. Kongres Koperasi Indonesia pertama diadakan Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Perkembangan koperasi sempat terhambat pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, namun kembali bangkit setelah kemerdekaan. Yang berikut landasan dan asas koperasi. Yang pertama itu landasan ide, yang dimana di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua landasan struktural, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1. Landasan yang kedua itu landasan struktural, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna dari pasal ini adalah bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kerjasama dan rasa kekeluargaan, bukan semata-mata didorong oleh kepentingan individu atau persaingan bebas untuk kemakmuran bersama. Yang ketiga itu landasan operasional. Landasan operasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD atau ART. Asas kekeluargaan menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan yang baik bagi semua anggota. Gotong royongnya menunjukkan sikap kesadaran untuk toleransi dan kerjasama antar anggota. Yang keempat, prinsip-prinsip koperasi. Menurut ICA atau International Cooperative Alliance, prinsip koperasi meliputi yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengendalian secara demokratis oleh anggota. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian pendidikan, pelatihan, dan informasi. Yang keempatnya, kerjasama antar koperasi, dan yang terakhirnya kepedulian terhadap komunitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan cara membangun potensi ekonomi, memperkuat perekonomian rakyat sebagai soko burung, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Secara khusus, koperasi juga memiliki fungsi untuk menyediakan akses modal, pelatih, dan pasar bagi anggotanya dan untuk menciptakan lapangan kerja.
Dan peran utama koperasi di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan ekonomi dan sosial anggotanya melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah dengan memberikan sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota berdasarkan partisipasinya. Yang kedua, membangun potensi ekonomi. Koperasi membangun anggota, mengembangkan kemampuan ekonomi mereka dengan memberikan pelatihan, pendidikan, serta akses terhadap sumber daya dan permodalan. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi anggota secara keseluruhan. Yang ketiga, mewujudkan tatanan ekonomi yang adil. Koperasi berperan dalam pemerataan ekonomi dan membantu mengembangkan UMKM agar memiliki daya saing yang lebih baik. Koperasi simpan pinjam, misalnya, menyediakan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koperasi tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup. Ini dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang bermutu serta kegiatan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Dengan mengembangkan usahanya, koperasi dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga ikut berperan dalam mengurangi pengangguran. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi di Indonesia meliputi koperasi konsumen, produsen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Berdasarkan jenis usahanya, selain itu, koperasi juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkatannya seperti koperasi primer dan koperasi sekunder, serta berdasarkan jenis usahanya seperti koperasi tunggal usaha dan koperasi serba usaha. Berdasarkan jenis usaha, yang pertama koperasi konsumen bertujuan memenuhi kebutuhan umum sehari-hari anggotanya seperti kebutuhan sembako. Yang kedua, koperasi produsen beranggotakan para produsen, misalnya petani atau pengrajin yang bersama-sama mengolah dan memasarkan hasil produksinya. Yang ketiga, koperasi pemasaran memfasilitasi anggota untuk memasarkan hasil produk mereka. Yang keempat, koperasi simpan pinjam atau KSP menampung simpanan dari anggota dan melayani peminjaman kepada anggota. Berdasarkan jenis usaha atau tambahan, yang pertama, koperasi serba usaha atau KSU menangani berbagai jenis usaha dalam satu koperasi. Berdasarkan tingkatan dan wilayah, koperasi primer beranggotakan minimal 20 orang perseorangan yang berkedudukan di tingkat kecamatan atau desa. Koperasi sekunder terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer dan memiliki cakupan wilayah yang lebih luas, seperti di tingkatan kabupaten atau provinsi. Berdasarkan anggota, yang pertama, koperasi unit desa atau KUD, koperasi yang beranggotakan masyarakat perdesaan dengan fokus kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi perdesaan seperti pertanian. Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Selanjutnya, contoh koperasi di Indonesia. Contoh pertama, koperasi berdasarkan jenis usaha. Koperasi konsumen. Koperasi sekolah menyediakan buku, alat tulis, dan makanan untuk warga sekolah. Koperasi Pegawai Negeri atau KPN menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk anggotanya. Koperasi mahasiswa atau KOMPA menyediakan kebutuhan mahasiswa dan melatih kewirausahaan. Yang kedua, koperasi produsen. Yang pertama, koperasi peternak sapi mengolah dan menjual susu hasil peternakan anggota. Koperasi industri kerajinan memberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha kerajinan bambu. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam mitra usaha memberikan pinjaman modal usaha kepada anggotanya dengan bunga rendah.
Koperasi Angkatan Darat atau Primkopat menyediakan simpanan dan pinjaman dengan bunga rendah untuk anggota TNI AD. Koperasi Jasa, koperasi fotokopi melayani jasa fotokopi dan menjual alat tulis kantor. Koperasi Angkutan Kota menyediakan layanan transportasi umum bagi masyarakat. Koperasi Pemasaran, koperasi yang membantu anggotanya memasarkan produk seperti susu atau kerajinan. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan koperasi Indonesia. Minat anggota yang rendah, keterlibatan anggota seringkali rendah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya koperasi atau persepsi negatif terhadap koperasi. Yang kedua, SDM yang kurang profesional. Pengelola koperasi seringkali tidak memiliki kompetensi dan pelatihan manajerial yang memadai, padahal ini krusial untuk operasional yang efektif. Ketiga, keterbatasan modal. Koperasi sering kesulitan mengumpulkan modal yang cukup untuk ekspansi dan inovasi karena fokus utamanya adalah keuntungan anggota, bukan investor eksternal. Keempat, persaingan. Koperasi menghadapi persaingan ketat baik dari badan usaha lain yang lebih maju secara modal dan teknologi maupun sesama koperasi. Solusinya untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM, memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada pengurus dan anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Yang kedua, penguatan modal, mendorong akses koperasi terhadap sumber pembiayaan seperti kemitraan dengan lembaga keuangan atau program dari pemerintah, serta mencari solusi modal yang kreatif. Ketiga, peningkatan tata kelola, menerapkan prinsip dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas untuk membangun kepercayaan anggota. Berikutnya, adaptasi teknologi digital, mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, mengelola data secara real time, dan menjangkau anggota baru, terutama generasi muda. Penyederhanaan peraturan dan dukungan kebijakan, mendorong pemerintah untuk menyederhanakan peraturan dan menciptakan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan koperasi. Baik, itu saja materi dari koperasi dan koperasi Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perekonomian negara-negara di ASEAN. Perekonomian negara-negara ASEAN merujuk pada kinerja dan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perekonomian ASEAN memiliki beberapa karakteristik yang ada pada tujuan utamanya. Yang pertama itu tentang pusat pertumbuhan ekonomi global. ASEAN merupakan salah satu titik terang pertumbuhan ekonomi global dengan pertumbuhan rata-rata 4-5% per tahun. ASEAN dipercaya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global karena beberapa alasan. Yang pertama itu lokasi geografisnya yang strategis, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, membuatnya menjadi jalur perdagangan yang ramai. Selain itu, ASEAN juga memiliki sumber daya alam yang kaya, potensi industri pariwisata yang besar, dan sejumlah penduduk yang besar, membuatnya menjadi destinasi investasi yang menarik. Pertumbuhan ekonomi ASEAN juga didorong oleh kerjasama dan kolaborasi antara negara. ASEAN telah meluncurkan masyarakat ekonomi ASEAN untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan perdagangan antar negara anggota. Di sini juga ada beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia telah menjadi pusat keuangan dan industri teknologi, menjadi investasi dan menciptanya lapangan kerja. Sementara itu, negara-negara lain seperti Indonesia dan Thailand juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, ASEAN memiliki potensi yang sangat besar
untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Namun, perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang kuat antara negara anggota untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, integrasi ekonomi. Negara-negara ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan mempromosikan investasi asing. Di sini integrasi ekonomi ASEAN adalah proses penggabungan ekonomi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan perdagangan antara negara. Tujuan integrasi ekonomi perdagangan antara negara di sini, yang pertama itu ada tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang sangat besar, meningkatkan daya asing dan menarik investasi asing. Di sini juga ada beberapa langkah yang telah diambil untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN. Yang pertama itu masyarakat ekonomi ASEAN. MER adalah sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN yang mencakup 4 pilar utama: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi yang seimbang, dan integrasi ke dalam ekonomi global. Yang kedua, perjanjian perdagangan bebas. ASEAN telah menandatangani beberapa perjanjian yang langkah yang kedua yaitu perjanjian perdagangan bebas atau VETA. ASEAN telah menandatangani beberapa perjanjian VETA: ASEAN Cina, VETA ASEAN Jepang, dan VETA ASEAN Korea Selatan. Langkah yang ketiga yaitu investasi asing. ASEAN telah meningkatkan upaya untuk menarik investasi asing dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mengurangi segala hambatan investasi. Langkah yang keempat itu kerjasama bersama ekonomi. ASEAN telah meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain seperti kerjasama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ada beberapa manfaat integrasi ekonomi ASEAN. Yang pertama itu peningkatan perdagangan. Dari mana peningkatan perdagangan di sini, integrasi ekonomi ASEAN dapat meningkatkan perdagangan antara negara anggota dengan negara-negara lain. Yang kedua, peningkatan investasi. Peningkatan investasi di sini yaitu integrasi ekonomi ASEAN dapat menarik investasi asing dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Peningkatan yang ketiga, peningkatan daya asing, yang dimana daya asing pada peningkatan ini integrasi ekonomi ASEAN dapat meningkatkan daya asing ekonomi dengan negara-negara anggota. Peningkatan yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan, yang dimana di sini integrasi ekonomi ASEAN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota. Namun, integrasi ekonomi ASEAN juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama itu di sini kesenjangan pada ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara negara-negara anggota dapat menghambat integrasi ekonomi. Yang kedua itu hambatan non-tarif. Yang mana di sini hambatan non-tarif seperti regulasi dan prosedur dapat menghambatkan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor. Ketergantungan pada ekspor dapat membuat ekonomi negara-negara anggota rentan terhadap perubahan ekonomi global. Tujuan ekonomi ASEAN yang ketiga yaitu sektor unggulan. Perekonomian ASEAN didorong oleh sektor-sektor seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital yang mengalami peningkatan investasi dalam beberapa tahun terakhir. Sektor unggulan di ASEAN yang meliputi yang di sini, yang pertama itu elektronik, yang dimana ASEAN merupakan salah satu pusat produksi elektronik terbesar di dunia, dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina
menjadi sebuah produsen komponen elektronik yang utama. Unggulan yang kedua, kendaraan listrik, yaitu yang dimana di sini ASEAN memiliki potensi besar dalam industri kendaraan listrik dengan negara-negara seperti Indonesia dan Thailand menjadi sebuah pusat produksi mobil listrik. Yang ketiga, ekonomi digital, yang dimana di sini ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia menjadi pusat fintech dan ekokom. Yang keempat, pertanian. ASEAN merupakan salah satu produsen pertanian terbesar di dunia dengan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang menjadi produsen utama komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Yang kelima, pariwisata, yang dimana di sini ASEAN memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dengan negara-negara seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia menjadi destinasi wisata populer. Sektor-sektor keunggulan di sini yaitu memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sebuah lapangan kerja di ASEAN. Tujuan yang keempat yaitu kolaborasi dan kerjasama. ASEAN menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan mengatasi tantangan sosio-keekonomian. Kolaborasi dan kerjasama adalah kunci utama untuk meningkatkan sebuah integrasi ekonomi dan pertumbuhan di ASEAN. Beberapa contoh kolaborasi dan kerjasama di ASEAN, yang pertama yaitu kerjasama antar ekonomi, yang dimana di sini ASEAN telah meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, seperti kerjasama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Yang kedua, kerjasama investasi, yang dimana di sini ASEAN telah meningkatkan kerjasama antara investasi dengan negara-negara lain seperti kerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan. Kerjasama yang ketiga itu kerjasama antara teknologi, yang dimana di sini ASEAN telah meningkatkan kerjasama teknologi dengan negara-negara lain. Negara-negara lain yang seperti kerjasama dengan Singapura dan Malaysia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kerjasama yang keempat itu dengan pariwisata, yang dimana di sini ASEAN telah meningkatkan kerjasama pariwisata dengan negara-negara lain seperti kerjasama dengan Thailand dan negara Indonesia dalam bidang pariwisata. Yang kelima, kerjasama pendidikan. ASEAN telah meningkatkan kerjasama pendidikan dengan negara-negara lain seperti kerjasama dengan negara Singapura dan Malaysia dalam bidang pendidikan yang sangat tinggi. Di sini juga ada beberapa manfaat kolaborasi dan kerjasama di ASEAN. Yang pertama itu peningkatan pertumbuhan dalam ekonomi. Kolaborasi dan kerjasama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Yang kedua, peningkatan investasi. Kolaborasi dan kerjasama dapat meningkatkan investasi di ASEAN. Peningkatan daya asing, yang dimana di sini memiliki kolaborasi dan kerjasama dapat meningkatkan daya asing ekonomi ASEAN. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan, yang dimana di sini kolaborasi dan kerjasama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ASEAN. Namun di sini juga kolaborasi dan kerjasama di ASEAN juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama itu tantangan kesenjangan pada ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara negara-negara ASEAN dapat menghambat kolaborasi dan kerjasama. Yang kedua, hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif seperti regulasi dan produser dapat menghambatkan kolaborasi dan kerjasama. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor. Yang mana di sini ketergantungan pada ekspor dapat membuat ekonomi ASEAN rentan terhadap perbuatan ekonomi global.
Tujuan yang kelima, inovasi dan teknologi. Perekonomian ASEAN juga diarahkan untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan ketahanan perekonomian dan kemasyarakatan. Di sini, inovasi dan teknologi adalah sebuah kunci yang meningkatkan daya asing dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Beberapa contoh inovasi dan teknologi yang sedang berkembang di ASEAN yaitu yang pertama itu teknologi informasi dan komunikatif. ASEAN memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang teknologi, informasi dan komunikatif. Malaysia menjadi pusat teknologi informasi komunikatif di kawasan. Yang kedua itu ekonomi digital. ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan negara-negara seperti Indonesia dan Thailand menjadi pusat ekonomi digital. Yang keempat itu industri. ASEAN memiliki potensi yang sangat besar industri 4.0 dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia yang menjadi pusat industri. Contoh yang keempat itu energi terbarukan. ASEAN memiliki potensi yang sangat besar dalam energi ini dengan negara-negara seperti Indonesia dan Filipina menjadi pusat energi terbarukan di kawasan. Yang kelima itu bioteknologi, yang dimana ASEAN memiliki di sini potensi yang sangat besar dalam bioteknologi dengan beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia menjadi pusat bioteknologi di kawasan. Dalam inovasi dan teknologi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu manfaat peningkatan daya asing, yang dimana di sini inovasi dan teknologi dapat meningkatkan daya asing ekonomi ASEAN. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa manfaat inovasi dan teknologi di sini, yaitu yang pertama itu peningkatan daya asing. Inovasi dan teknologi dapat meningkatkan daya asing ekonomi ASEAN. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Yang dimana di sini inovasi juga memiliki teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Yang keempat, peningkatan investasi. Inovasi dan teknologi dapat meningkatkan investasi di ASEAN. Namun, inovasi dan teknologi di sini di ASEAN juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu kesenjangan dalam teknologi. Kesenjangan teknologi antara negara-negara ASEAN dapat menghambatkan inovasi dan teknologi. Yang kedua, hambatan regulasi. Yang dimana di sini hambatan regulasi dapat menghambatkan inovasi dan teknologi di ASEAN. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi asing. Ketergantungan pada teknologi asing dapat membuat ASEAN rentan terhadap perubahan teknologi global. B. ASEAN atau Association of South ASEAN Nations adalah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. Perekonomian ASEAN memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global. C. Karakteristik perekonomian ASEAN, pertumbuhan ekonomi yang stabil yaitu 4-5% per tahun. Integrasi ekonomi yang meningkatkan melalui perjanjian perdagangan bebas, sektor unggul, elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Baik, ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, yaitu yang pertama itu negara Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di negara ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
Thailand dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial di antara negara-negara yang anggotanya. Tujuan ASEAN adalah yang pertama itu meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara yang anggotakan negara-negara di ASEAN. Yang kedua itu meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, yang ketiga itu meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dan energi. Di negara ASEAN juga memiliki beberapa organisasi utama, yaitu yang pertama itu KTT ASEAN, yang kedua Dewan Menteri ASEAN, yang ketiga itu Sekretaris ASEAN. ASEAN juga memiliki beberapa kerjasama dengan negara-negara lain seperti yang pertama itu ASEAN Plus 3, yang kedua itu ASEAN Uni Eropa, yang ketiga ASEAN Amerika Serikat, yang keempat ASEAN Australia dan Selandia Baru. Selanjutnya, ASEAN memainkan peran penting dalam meningkatkan kerjasama regional dan global, serta mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya, yang kedua itu sektor ekonomi utama. Yang pertama itu padi, karet, kelapa sawit. Yang kedua, industri manufaktur elektronik. Yang ketiga itu jasa pariwisata. Dalam sektor ekonomi utama di ASEAN, yang pertama itu pertanian. ASEAN merupakan salah satu produsen pertanian terbesar di dunia dengan komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan beras. Yang kedua itu ASEAN. ASEAN memiliki industri yang beragam termasuk industri manufaktur, elektronik, tekstil, dan makanan. Yang ketiga itu jasa. Sektor jasa di ASEAN meliputi pariwisata, keuangan, dan teknologi informasi. Yang keempat itu energi. Di negara ASEAN memiliki sumber daya energi, termasuk minyak, gas, dan batu bara. Yang kelima, pariwisata. Di negara ASEAN merupakan destinasi wisata populer dengan negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Indonesia menjadi tujuan wisata utamanya. Yang berikutnya, di negara-negara ASEAN memiliki keahlian dan sumber daya yang berbeda-beda, sehingga sektor ekonominya berbeda-beda juga. Contohnya, Singapura, keuangan, teknologi, informasi, dan jasa. Yang berikutnya, Malaysia, industri, manufaktur, elektronik, dan pariwisata. Dan di negara Indonesia itu meliputi pertanian, industri, dan energi. Di negara Thailand, industri, manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Oke, yang berikutnya negara-negara ASEAN. Yang pertama itu Brunei Darussalam, ekonomi berbasis minyak dan gas. Negara Indonesia, ekonomi diverifikasi dengan sektor pertanian dan industri. Di negara Malaysia, ekonomi berbasis manufaktur dan jasa. Di negara Thailand ini, ekonomi berbasis industri dan pariwisata. Yang pertama itu Brunei Darussalam dan ibu kotanya Bandar Sri Begawan, dan bahasa resminya bahasa Melayu. Mata uang dolar Brunei. Yang kedua itu negara Kamboja. Di sini negara Kamboja ibu kotanya Phnom Penh dan bahasa resminya Khmer, dan mata uangnya Riel Kamboja. Dan yang ketiga itu negara Indonesia. Di negara Indonesia ini ibu kotanya Jakarta, bahasa resminya bahasa Indonesia, dan mata uangnya rupiah. Yang keempat ini negara Laos. Ibu kota negara Laos ini Vientiane, dan bahasa resminya Lao, dan mata uangnya Kip Laos. Yang berikutnya negara Malaysia. Di negara Malaysia ini ibu kotanya Kuala Lumpur, dan bahasa resminya Melayu, dan mata uangnya di sini ringgit Malaysia. Yang berikut itu negara Myanmar. Dan di negara Myanmar ini ibu kotanya Naypyidaw. Nah, bahasa resminya Burma. Mata uangnya Kyat Myanmar. Untuk negara berikutnya negara Filipina. Di negara Filipina ini ibu kotanya Manila. Nah, bahasa resminya Filipina dan Inggris. Nah, mata uangnya peso Filipina. Dan negara yang berikutnya ini negara Singapura.
Di sini negara Singapura ini ibu kotanya Singapura, bahasa resminya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Nah, mata uangnya negara Singapura ini dolar Singapura. Dan yang berikutnya negara Thailand. Nah, ibu kota negara Thailand ini adalah Bangkok, bahasa resminya Thai, dan mata uangnya Bang Thailand. Untuk yang terakhir ini negara Vietnam. Di sini ibu kotanya Hanoi, bahasa resminya Vietnam, dan mata uangnya Dong Vietnam.